sehat. Itu dia tadi, ada anak-anak di usia muda tapi memiliki kecerdasan yang luar biasa. Itu luar biasa banget loh. Bahkan ada yang 3 tahun sudah kuliah, terus ada yang bahkan ada punya kemampuan fisik dengan ya keahlian pedangnya. Ada yang 7 tahun, Nisa. Kamu butuh berapa tahun untuk lulus dari dokter? Umur berapa 6 kamu? tahun sekolahnya. Dia 7 tapi tahun SD, udah jadi SMP, dokter. SMA kan? Berapa puluh tahun tuh kita sekolah bisa jadi Ini umur dokter. 7 tahun jadi dokter bedah loh. Wah, luar biasa. Tapi memang anak-anak ini selalu aktif, dokter. Dan katanya kecerdasan itu ada hubungannya dengan hiperaktif. Bener apa enggak ya? Nah, kita lihat di tayangan berikut ini. Masa anak-anak adalah saat penting dalam tumbuh kembangnya. Anak yang aktif cenderung memiliki pertumbuhan yang lebih baik karena usia anak-anak adalah masa bermain dan belajar mengeksplorasi berbagai hal untuk mengenal apapun yang ada di hadapannya. Namun bagaimana jika anak cenderung terlampau aktif dan tak bisa diam? Anak hiperaktif cenderung memiliki energi lebih besar dan sering menimbulkan masalah karena sulit memusatkan perhatian terhadap suatu hal. Biasanya mereka senang menguras tenaga dengan berlarian, berteriak, atau mengganggu orang sekitarnya. Sehingga para orang tua harus ekstra sabar dalam menghadapi anak yang terlampau aktif, terlebih di masa pandemi saat ini. Jika pada kondisi biasa orang tua bisa dengan mudah menyalurkan energi mereka dengan aktivitas di luar ruangan, namun saat pandemi terjadi semua harus dibiasakan untuk berkompromi dan melakukan aktivitas harian di rumah saja. Bisakah anak hiperaktif beradaptasi dengan kondisi pandemi saat ini? Langkah tempat apa yang sebaiknya dilakukan para orang tua? Dan benarkah hiperaktif sama dengan ADHD? Simak jawabannya di Hidup Sehat sesaat lagi. Nah, di masa pandemi ini, Dok, kita diinstruksikan untuk terus berada di rumah. Tapi kalau misalnya kita memiliki anak hiperaktif, ini gimana, Dok? Nah, betul banget, karena di tengah-tengah kita sekarang sudah ada Dr. Eva Sudari untuk spesialis kejiwaan. Halo, Gitu, Dokter Eva. Halo, Dok. Halo juga dokter. Gitu. Dokter, ini ada fakta mitos pertama yang banyak ditanyakan oleh masyarakat. Anak dengan memiliki hiperaktivitas dengan gejala tidak bisa diam nih, dokter, karena ada gangguan pada otaknya. Ini fakta atau mitos? Itu fakta. Fakta. Ya. Jadi Itu bagaimana, fakta, dokter? ya. Jadi hiperaktivitas itu merupakan salah satu gejala yang dimiliki oleh anak dengan gangguan pemusatan perhatian hiperaktivitas atau dikenal juga dengan Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Atau ya. ADHD ya? Atau ADHD, lebih bekennya ya. Gitu. Jadi memang penyakit ini belum diketahui secara pasti penyebabnya. Tapi kita bisa lihat faktor resiko ya pada anak dengan ADHD ini adalah misalnya beberapa seperti bayi lahir, berat badan bayi lahir rendah gitu ya. Terus juga bisa ibu hamil yang merokok gitu ya. Itu bisa meningkatkan 3 sampai 4 kali lipat memiliki anak dengan ADHD. Oh, oke. Lalu juga selain itu secara genetik gitu ya, lahir dari keluarga yang memang ada dengan ADHD gitu ya. Oh, oke. Juga mengalami kesulitan persalinan ya, ibu mengalami kesulitan persalinan, ini juga faktor resiko yang bisa dihadapi oleh seseorang bisa mengalami ADHD atau tidak. Tapi tidak hanya faktor bawaan saja, tapi juga ada dekade terakhir ini masalah terkait gen transporter dopamin gitu ya. Jadi itu dikatakan bahwa interaksi antara faktor bawaan, lalu genetik dan lingkungan itu membuat seorang anak bisa mengalami gangguan ADHD. Nah, Dok, ini mungkin masyarakat pengen tahu, mungkin kita perlu perjelas, sebenarnya hyperaktivitas dan ADHD itu sama nggak? Hiperaktivitas itu satu bagian dari gejala. Jadi ada penyakit yang namanya ADHD tadi, ada 3 tipe. Satu tipe hiperaktif atau impulsif, yang kedua itu tipe inatensi, dan yang ketiga adalah kombinasi keduanya, baik hiperaktif impulsif dan juga inatensinya. Gitu.
Oh, Nah, oke. Dok, ini kan mereka selalu bergerak. Bagaimana caranya mereka bisa beraktivitas pada saat pandemi? Karena kan terkadang rumah kan tidak seluas halaman gitu dan tidak bisa jadi taman bermain buat mereka gitu, dokter. Bagaimana? Ya. Jadi aktivitas yang dilakukan memang pasti terbatas ya. Kita mengikuti saran dari pemerintah bahwa perlu belajar dari rumah, Iya. perlu aktivitas juga lebih banyak dilakukan di rumah gitu ya, membatasi kegiatan aktivitas di luar. Tapi memang pada anak dengan ADHD ini mempunyai energi yang berlebih. Sehingga sebagai orang tua, kita perlu bisa menyediakan aktivitas-aktivitas bagaimana anak bisa menyalurkan energinya ini. Gitu ya. Nah, untuk aktivitas olahraga, bermain, kegiatan-kegiatan yang tidak membosankan, ini penting untuk anak ADHD. Oh, oke. Jadi orang tua perlu kreatif menciptakan kegiatan-kegiatan, aktivitas, sekalipun itu olahraga, bisa bersama dilakukan di rumah. Iya, bisa, contohnya gitu. apa, Dok? Contohnya ada kegiatan senam olahraga bersama Oke. gitu ya. Itu bisa dilakukan di rumah. Permainan-permainan gitu ya, bermain. Yang jelas pada anak ADHD ini mereka butuh kreativitas. Oke. Sehingga kegiatan itu nggak bisa hanya kegiatan yang sifatnya monoton, itu aja gitu ya, itu akan membuat jenuh mereka. Bagaimana dengan menggambar atau bermain musik gitu? Itu bisa juga nggak? Dok? Betul. Jadi kegiatan menggambar, bermain musik, aktivitas mungkin bermain Lego misalnya gitu ya, itu kan juga menumbuhkan kreativitas ya, bisa macam-macam juga gitu. Itu juga salah satu aktivitas yang bisa Ini dilakukan. ngomongin aktivitas ya. Ini kan mereka suka berantakan banget nih. Mereka suka berantakan. Nah, pasti orang tua ini kan pasti kadang suka marah atau apa. Bagaimana cara untuk mengarahkan anak-anak ini, Dok? Iya. Iya, ditahan dulu, dijawab nanti. Setelah yang nanti satu ya. ini tetap Oke. di Hidup Sehat. Oke. Ya, pemirsa Hidup Sehat, tadi itu fakta menarik tentang otak. Itu seperti itu ya, Dok ya, dan perlu distimulasi ya. Perlu stimulasi. Ya, regio otak yang paling terakhir berkembang itu adalah regio prefrontal cortex ya. Oh, oke. Jadi prefrontal cortex itu memang penting Di mana itu, Dok, di posisinya? area bagian depan. Kalau Di kita area pegang. Oke, Ya. gitu. Jadi itu area otak yang memang berfungsi untuk pengendalian diri, kontrol emosi juga ya. Di situ ada fungsi inhibisi, kita bilang fungsi eksekutif otak itu di area prefrontal cortex tersebut. Oke. Oh, Nah, oke. Dokter Rizal, tadi nih Dokter Eva ngomongin soal emosi. Iya. Jadi orang tua tuh katanya juga bisa emosi nih, Dok. Ini banyak pertanyaan dari masyarakat. Apakah benar orang tua melihat anaknya yang super hiperaktif itu rentan terkena emosional berlebihan? Ini fakta atau mitos? Dan bagaimana caranya, Dok, Iya. mengatasinya? Itu fakta ya. Jadi Fakta. orang tua bisa kesulitan mengendalikan anaknya yang hiperaktif sehingga dirinya juga jadi kesulitan untuk mengendalikan emosi gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Tentu kalau orang tua bisa memahami kenapa sih anaknya ini menderita ADHD gitu ya, tahu gitu loh bahwa ADHD ini bukan pilihan loh gitu. Siapa sih yang mau menderita ADHD gitu ya? Iya. Bukan disengaja juga gitu. Sehingga kalau misalnya orang tua bisa memahami anaknya ini juga butuh bantuan, justru bukan diomelin, bukan dimarahin gitu ya, tapi justru dibantu apa yang perlu diperbaiki dari anaknya, diajak terapi dan lain-lain. Nah, ini kan bisa membantu anak juga bisa bertumbuh secara optimal gitu. Oh, oke. Dok, sebenarnya tadi kan ada salah satu gejalanya itu adalah dengan hyperaktif untuk anak ADHD. Selain gejala itu apa yang harus perlu diwaspadai, dan kadang kan kita jangan langsung orang tua label ini ADHD nih gitu. Bagaimana, Dok, untuk menyimpulkan bahwa oh iya anak saya ini ADHD, harus saya bawa ke dokter? Iya. Jadi memang ada screening ya, Iya. atau deteksi dini untuk anak dengan ADHD ini, ada tes corner gitu ya. Oke. Itu screening bisa dilakukan oleh orang tua ataupun guru ya. Iya. Ada kuesionernya, nanti bisa dilihat itu tes corner. Ada 10 pertanyaan. Kalau misalnya lebih dari 13 nilainya gitu Iya. ya, kemungkinan ke arah ADHD gitu. Tapi tetap diagnosis sendiri itu tidak bisa oleh orang tua ataupun guru tersebut ya. Jadi diagnosis itu perlu dari ahlinya, apakah psikiater, psikolog atau dokter anak gitu. Nah, anak ADHD tadi saya sampaikan ada 3 gejala, Ya. inatensi, hiperaktif impulsif ataupun campuran keduanya ya.
kalau menurut kategori diagnostik dari diagnostik statistik manual dari DSM gitu ya, DSM 5, itu dikatakan bahwa anak yang hiperaktif atau impulsif, inatensi juga campuran keduanya itu, untuk anak usia sampai dengan 16 tahun itu perlu memiliki gejala-gejala lebih dari 6 atau lebih gitu. Dan gejala seperti misalnya kayak tadi ya, kesulitan mempertahankan perhatian, misalnya kesulitan untuk mengingat gitu ya, kesulitan untuk mengendalikan diri, nggak bisa duduk diam. Nah, gejala-gejala ini tuh perlu ditemui minimal selama 6 bulan gitu ya, dan tidak hanya ditemui di satu tempat aja gitu. Jadi misalnya dia ada alami gejala-gejala tersebut baik di rumah maupun di sekolah, gitu. Minimal 2 tempat gitu ya. Dan gejala-gejala ini juga menimbulkan adanya gangguan yang fungsi yang bermakna gitu loh. Perlu ada seperti itu. Perlu ada seperti gitu. itu. Nah dok, gini, biasa kan orang tua itu maunya gampang, ya, maunya gampang. Rata-rata supaya anak ini anteng, itu dikasih gadget, mau dia hyperaktif atau tidak, itu selalu, atau memberikan gadget supaya dia nggak, kalau bilang bergerak kemana-mana gitu kan, ya, atau terlalu aktif. Itu solusi atau bukan dok? Itu bukan solusi. Bukan solusi. Itu Jadi bukan gimana solusi. dok harusnya? Jadi kita perlu bijaksana ya dalam menggunakan gadget ini. Ada umur-umurnya nggak dok kira-kira? Iya. Jadi kalau untuk rekomendasi dari WHO itu anak kurang dari 5 tahun itu tidak boleh menggunakan gadget lebih dari 1 jam. Sehari? Iya. Ya. Gitu ya. Kenapa? Kalau misalnya saya dengan teman-teman baik dari RSCM ataupun dengan mahasiswa gitu ya, ada lakukan penelitian. Yeah. Kalau misalnya dilakukan pada anak-anak atau remaja gitu ya, menggunakan gadget lebih dari 3 jam, kemungkinan menjadi adiksi itu lebih rentan. Adiktif. Dan anak-anak tadi sesuai dengan video yang tadi juga ya, itu kan masih mengalami perkembangan. Dan regio prefrontal cortex itu matang secara sempurna di usia 25 sampai dengan 26 tahun. Jadi dia belum tahu kan ini baik atau buruk gitu. Sehingga penggunaan gadget itu perlu bimbingan dari orang tua. Misalnya, jangan berikan gadget kepemilikannya sendiri pada anak usia di bawah itu gitu loh. Orang tua bisa misalnya meminjamkan gitu ya. Ya, kita sama-sama menyadari bahwa situasi yang penuh tantangan ini di era pandemi ini, kita tidak bisa ya kalau nggak pakai gadget kan gitu ya. Betul. Untuk belajar, pembelajaran jarak jauh dan lain-lain, itu kita menggunakan gadget. Tapi perlu monitoringnya dari orang tua gitu. Oke, nah dokter, tapi bagaimana jika anak sudah terlanjur adiksi, kecanduan dokter? Apakah bisa diobati dari kecanduan gadget tersebut? Dan tandanya tuh seperti apa dokter kalau anak itu sudah kecanduan gadget? Ya. Jadi seseorang yang mengalami kecanduan gadget itu, dia memiliki gejala tidak bisa, dia selalu memprioritaskan gitu gadget di atas aktivitas lainnya. Ya. Udah tahu bahwa memprioritaskannya ini salah gitu ya. Jadi ada konsekuensi buruk dari menggunakan gadget yang berlebihan ini, tapi tetap dilakukan. Dan dia kesulitan untuk mengendalikan diri. Oke. Nah dok, ada tips nggak buat pemirsa di rumah? Iya. Jadi untuk pemirsa di rumah ya, tadi kita sama-sama nggak bisa pungkiri bahwa ini era teknologi, kemajuan digitalisasi, kita sama-sama membutuhkan terkait dengan gadget ini ya. Nah, bagaimana orang tua itu perlu bisa membimbing anaknya secara optimal, mengetahui bukan melabel anak, tapi justru melihat kalau anaknya ada kekurangan, perlu misalnya lakukan yang namanya 3P nih, pola asuh 3P gitu ya. 3P itu bagaimana bisa memberikan perhatian, penuh kasih sayang, bagaimana bisa memberikan penghargaan untuk anak jika dia melakukan hal yang positif gitu ya. Termasuk juga bagaimana anak itu bisa menjadi sahabat untuk orang tuanya, sehingga anak bisa berbagi. Anak mau mengemukakan apa yang terjadi dengan dirinya gitu. Oke. Terima kasih dok, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih.